Kali ini Bunda akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan yang namanya aljabar. Oke, simak terus ya. Baik, di sini ada contoh dari bentuk aljabar ya. Di situ Bunda tuliskan 7A ditambah 5B dikurang 3. Nah, itu adalah contoh dari bentuk aljabar. Sedangkan pengertian dari bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf. Itu ya. Jadi itu adalah pengertiannya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat kasus ya yang Bunda sediakan berikut ini. Nah, di sini ada masalah yaitu misalkan jumlah buku Andin dan Ainun 10 buah. Diketahui jumlah buku Ainun 4 buah. Nyatakan masalah ini dalam bentuk aljabar. Oke. Maka di sini kita misalkan buku Andin sama dengan X sedangkan buku Ainun Y. Itu Y-nya sama dengan 4 sudah diketahui ya. Jadi kita bisa membuat bentuk aljabarnya yaitu buku Andin ditambah buku Ainun sama dengan 10. Nah, karena buku Andin tadi misalkan X berarti X ditambah buku Ainun itu Y sama dengan 10. Selanjutnya, karena buku Ainunnya tadi sudah diketahui 4, berarti menjadi X ditambah 4 sama dengan 10. Sampai di situ saja sudah betul ya. Tapi jika ingin menyelesaikan sampai tahap penyelesaian, boleh juga ya, oke? Nah, di sini ada contoh bentuk aljabar, kemudian ada istilah-istilah yang nantinya akan kita bahas bersama ya. Oke, di situ untuk bentuk aljabarnya contohnya 2x min 4y sama dengan 15. Nah, di situ ditunjukkan ada koefisien angka 2, kemudian variabel y, kemudian konstanta 15 gitu ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan pelajari pengertian-pengertian dari istilah-istilah tersebut. Dilanjut ya. Oke, di sini yang pertama, pengertian dari variabel adalah suatu simbol yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah ya. Contohnya bisa A, B, X, Y, Z, dan seterusnya. Banyak sekali ya, biasanya berupa simbol atau huruf gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah koefisien. Koefisien ini adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan variabel atau angka yang ada di depan variabel ya. Biasanya bernilai positif atau negatif gitu. Nah, nilai koefisien 1 boleh tidak ditulis. Contohnya X. Nah, X berarti koefisiennya di depan itu ada koefisien 1 yang tidak ditulis gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah konstanta. Konstanta adalah nilai yang bersifat tetap pada bentuk aljabar. Jadi dia tidak mengandung variabel ya, hanya angka saja untuk konstanta ya. Nah, ada satu lagi nih, Bunda tambahin ya untuk suku. Tadi ketinggalan. Nah, suku adalah total elemen yang dimuat pada bentuk aljabar. Nah, dalam bentuk aljabar itu ada berapa suku? Biasanya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya ya. Nah, di sini ada bentuk aljabar. Nah, 4A kuadrat B, kemudian dikurang 7AB pangkat 3, ditambah 10A dikurang 15. Kita akan menentukan suku, variabel, dan koefisiennya. Oke. Nah, untuk sukunya berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, itulah yang disebut dengan suku ya. Oke, berarti di sini ada untuk yang pertama, suku pertama itu berarti 4. Ada positifnya ya, 4A kuadrat B. Jadi ada angka positif di situ yang tidak ditulis. Kemudian suku kedua berarti di situ min 7AB pangkat 3. Oke, ya, suku kedua. Sekarang suku ketiga plus, kita tulis plus 10A. Nah, kita bisa menulis plus, bisa enggak ya, sama saja ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita tentukan variabel. Nah, variabel kan berubah huruf di sini. Nah, berarti variabelnya adalah
A kuadrat B. Itu ya. Oke, yang selanjutnya A B pangkat 3. Oke, yang selanjutnya adalah A. Untuk min 15 tidak ada variabel ya di situ. Karena dia adalah konstanta ya. Jadi dia adalah konstanta, tidak memiliki variabel. Oke. Yang selanjutnya kita akan menentukan koefisiennya ya. Koefisien adalah tadi angka yang di depan variabel gitu ya gampangnya. Ada tanda positif dan negatif. Oke, berarti di situ adalah plus 4. Nah, koefisien yang kedua di situ adalah min 7. Yang selanjutnya di situ adalah 10 atau positif 10 juga boleh ya ditulis. Nah, di sini koefisiennya adalah min 15. Itu adalah koefisien sekaligus konstanta gitu ya. Oke, semoga bisa dipahamin ya untuk pengertian suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Itu ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.